Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan limpahnya kita dapat mengikuti perkuliahan online dan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Amin. Amin. Saya hormati dosen pengampu teknik pengambilan keputusan Pak dosen Yasir, dan tak lupa rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang analisis SWOT PT Mayora Indah Tbk. Oke, di sini kami dari kelompok 1 ada beberapa anggota. Yang pertama itu ada Andrean Adi Prayoga, yang kedua Dinda Barina, saya sendiri selaku moderator, dan yang ketiga itu ada Encep Saiful Hamzah, dan yang terakhir itu ada Siti Nurul Fadilah. Oke, langsung saja ke materi ya teman-teman. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang PT Mayora ini. PT Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan yang tetap dapat bersaing dan bertahan selama beberapa tahun dalam pasar makanan dan minuman serta dapat melewati masa-masa kritis. Untuk itu, perusahaan membutuhkan tenaga manajemen yang handal untuk bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan pelanggan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan mendayagunakan produk dan jasa yang diberikan perusahaan pada setiap peluang yang memungkinkan. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih sejarah PT Mayora ini dan apa saja visi, misi, serta yang dicanangkan oleh PT Mayora ini. Yang ketiga itu apa saja sih kegiatan usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mayora. Dan yang keempat itu bagaimana gambar analisis SWOT pada PT Mayora ini. Nah, di sini juga kami mempunyai tujuan penelitian teman-teman. Yang pertama itu untuk mengetahui sejarah PT Mayora itu seperti apa sih, dan yang kedua itu untuk mengetahui visi serta misi yang dicanangkan oleh PT Mayora ini. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui kegiatan usaha dan jenis produk yang dihasilkan PT Mayora ini. Dan yang keempat itu untuk mengetahui gambaran analisis SWOT pada PT Mayora ini. Dan di sini saya akan memaparkan dulu terkait sejarah PT Mayora ini. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target marketnya yaitu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perusahaan ini melakukan penawaran umum terhadap publik pada tahun 1990 dengan target marketnya itu lebih besar lagi, yaitu konsumen ASEAN. Setelah melebarnya kegiatan ini, maka pangsa pasarnya ini mencakup ke berbagai negara yang ada di Asia. Saat ini produk perseroan ini telah tersebar di 5 benua dunia. Selanjutnya, di sini juga PT Mayora memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis ini. Tentunya di sisi lain mempunyai visi, di sini juga PT Mayora mempunyai misi, yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Dan poin selanjutnya, dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan ini berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudara Encep. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini ada kegiatan usaha dan jenis produk, yaitu divisi
biskuit yaitu Roma, ada Danisa, Royal, Choco Better, Laser Gandum, Sri Gandum, dan Sandwich Coffee Lace. Yang selanjutnya ada kembang gula yaitu Kopiko, Cappuccino, dan Tamarin. Selanjutnya adalah Whopper, yaitu produknya Bang Bang, Smacks, Bang Bang Share, dan Bang Bang Astor, Roma Whopper, Coklat, dan Roma Chocobit. Dan selanjutnya adalah divisinya yaitu coklat, merek dagangnya adalah Coki Coki, Drink, dan Bang Bang. Yang selanjutnya adalah kopi, yaitu adalah Duo, Tombiko Susu, Full Cream, Torabika, Torabika Mocha, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Latte, Torabika Double Latte, dan Torabika Brown Coffee. Yang selanjutnya adalah divisi dari makanan kesehatan yaitu Emerging Keramik dan Prim Kersel. Next. Di sini ada produk hasil inovasi yaitu Kopiko, adalah pelopor permen kopi, dan ada Astor yaitu pelopor wafer stick, Bang Bang adalah pelopor wafer karamel, dan Coki Coki adalah pelopor coklat pesta. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Cep atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andrean. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi materi. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Encep, lanjut kepada produk hasil inovasi. Ada Energen, yaitu pelopor minuman sereal, kopi Torabika, pelopor kopi mix, kopi Cabron, kopi Cobron, pelopor racikan kopi dengan gula aren. Dan yang terakhir ada Torabika Creamy Latte, pelopor kopi latte dengan gula terpisah. Hingga saat ini, perseroan dan entitas tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu di bidang pengolahan makanan dan minuman. Sesuai dengan tujuannya, perseroan bertekad akan terus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya. Di sini ada analisis SWOT pada PT Mayora. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional. Dan yang ketiga ada merupakan perusahaan go public nilai laba yang terus menerus naik, yaitu 118,35% dari tahun 2011. Kemudian ada weakness, yaitu kurangnya promosi secara online dan masih terdapat bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Ketiga ada opportunities. Yang pertama masih ada domestik pasar maupun internasional yang belum dan terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir ada threat. Yang pertama itu ada ancaman pendatang roti, susu, dan daging ayam. Yang terakhir itu ada threat, itu ancaman nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Andre atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada perhitungan hasil analisis SWOT. Perhitungan ini menurut kelompok kami bahwa Mayora ini merupakan matriks kuadrannya itu konservatif, di mana next selanjutnya. Di mana matriks kuadran
konservatif ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar, yang artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi ini disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi yang teknis, namun tanpa banyak mengambil resiko. Alternatif strategi ini pada kuadran matriks ya, ini di kuadran diantaranya itu matriks market penetration, terus ada market development, ada product development, dan related differentiation. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti atas penyampaiannya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dibuka 3 penanya ya teman-teman. Silakan di drop pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada 3 penanya. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faiza, yaitu mengapa nilai tukar rupiah menjadi salah satu ancaman bagi PT Mayora? Di sini nilai tukar rupiah yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku bagi PT Mayora itu sendiri. Jika rupiahnya melemah terhadap mata uang asing, maka biaya impor mereka akan meningkat, menyebabkan peningkatan biaya produksi dan potensial penurunan laba bersih. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Ija. Apakah kira-kira jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Dinda. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ija. Selanjutnya, pertanyaan dari Sri akan dijawab oleh Andrean. Mangga, Andrean. Izin menjawab pertanyaan dari Sri. Pertanyaan tentang bagaimana PT Mayora menghadapi ancaman dari pendatang baru yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuangan perusahaan. Beberapa strategi yang mereka mungkin terapkan termasuk inovasi produk, peningkatan efisiensi operasional, ekspansi pasar, dan memperkuat merek. Selain itu, mereka juga bisa fokus pada keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki seperti distribusi yang luas dan jaringan pemasaran yang kuat. Bagaimana, Sri? Cukup menjawab, terima kasih. Sama-sama, Sri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang Fatna akan disampaikan oleh Encep. Mangga, Encep. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatna, yaitu bagaimana PT Mayora mengatasi tantangan logistik dan distribusi bahan baku impor untuk memastikan produk tetap berjalan lancar. Jawabannya adalah PT Mayora merupakan perusahaan besar yang memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi tantangan logistik dan distribusi bahan baku impor. Mereka mungkin telah mengadopsi berbagai strategi seperti diversifikasi sumber bahan baku, penggunaan teknologi dalam manajemen rantai pasokan, dan kemitraan strategis dengan perusahaan logistik untuk memastikan pasokan yang lancar dan tepat waktu. Apakah bisa dimengerti, Fatna? Iya, cukup jelas. Terima kasih, Encep, jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman. Mungkin itu kelompok kami sampaikan terkait pertanyaan. Di sini saya akan menyebutkan kesimpulannya. PT Mayora memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di pasar. Dibuktikan dengan keberadaannya sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, sehingga berdasarkan analisis SWOT kelompok kami, perusahaan PT Mayora sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Maka dari itu, untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya, namun tanpa banyak mengambil resiko. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam mata kuliah kali ini. Tak lupa juga kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan Bapak Yasir Maulana. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang analisis SWOT pada PT Pertamina. Saya Riri sebagai moderator dan ada teman-teman juga Pak Yeja, Jerry, dan Lesa yang akan memaparkan materi. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Pak Yeja. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Pertama ada profil dari PT Pertamina Persero. Pertamina adalah sebuah perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang terus berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina secara konsisten memperluas keunggulan dalam setiap eksplorasi, produksi, dan aktivitas bisnis lainnya untuk menyediakan energi ke seluruh dunia. Pertamina mengirimkan energi ke kota-kota dan perbatasan terpencil. Pertamina bersemangat untuk berkolaborasi dengan masyarakat global demi mewujudkan transisi energi untuk mencapai tujuan bersama dunia dalam menurunkan pemanasan global dan mencapai keberlanjutan energi. Selanjutnya ada visi dari PT Pertamina, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia serta perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang menjadi perusahaan terkemuka yang disegani. Misi dari PT Pertamina sendiri adalah satu, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Yang kedua, melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia. Yang ketiga, merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan. Yang terakhir, memberikan nilai tambah lebih dari pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari PT Pertamina. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari Pertamina yang pertama, produk Pertamina itu sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, untuk pelayanan sudah dapat mendistribusikan produk Indonesia bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, SDM di Pertamina merupakan orang-orang yang sudah kenal di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Yang keempat, dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini juga dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani di bidang migas. Selanjutnya ada kelemahan dari PT Pertamina. Yang pertama, salah satu kendala Pertamina adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, sumber daya manusia di PT Pertamina banyak penempatan dan penggunaannya tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang terakhir, peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat karena kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Eja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jerry, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dilanjutkan untuk poin yang ketiga ada opportunities atau peluang dari PT Pertamina. Di mana yang poin pertama itu penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tuh tetap tinggi ya walaupun terjadi gejolak harga yang mengalami kenaikan gitu. Yang kedua itu Pertamina bisa menjual BBM dengan harga yang murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintahnya juga. Yang ketiga itu ada sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi semuanya gitu. Jadi cadangan minyak ini bisa digunakan oleh Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat itu sebagai bakar minyak.
ada di mana poin yang pertama itu dengan masuknya pihak swasta yang memang cakupan pasar Pertamina adalah dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Yang kedua itu pihak swasta operasi migas di Indonesia itu menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan dikelola oleh pihak swasta. Selanjutnya, yang ketiga itu dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan internasional, maka adanya pengaruh intervensi dan juga menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Poin yang keempat itu image yang produk yang ditawarkan kompetitor, Shell and Petronas memiliki tingkat kualitas yang memang dikatakan lebih baik gitu. Next. Nah, selanjutnya itu terdapat tabel SWOT, tabel analisis keputusan strategi SWOT dari PT Pertamina dari kelompok kami. Yang pertama itu opportunities atau peluang. Strateginya, yang pertama itu melakukan pemasaran yang agresif, kemudian kan sistem teknologi dan juga informasi untuk memenangkan kompetensi bersaing, dan juga memenangkan pelayanan kepada konsumen, menjaga kualitas dan harga agar tetap seimbang, dan juga agar supaya menjadi pemimpin pasar. Selanjutnya, mohon maaf tadi strength kekuatan, selanjutnya ancaman atau threats. Yang strateginya itu adalah menempatkan karyawan yang memang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua itu mengoptimalkan segala kegiatan dalam kegiatan distribusi. Yang ketiga itu mengoptimalkan segala kegiatan untuk mengeksplorasi untuk pencarian sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menjunjung pencarian bahan bakar minyak. Yang keempat itu melakukan strategi konservatif. Dan yang terakhir itu memperbaiki manajemen sumber daya perusahaan agar lebih terkontrol dan mudah untuk dikuasai dalam penggunaan SDM dan juga sumber daya alam minyaknya. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Jerry. Selanjutnya kepada Lesa yang akan menjelaskan materi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya di sini ada strategi weakness. Nah, strategi ini berkaitan dengan kelemahan. Dalam strategi ST, kalau di strategi ini tuh perusahaan berusaha menghindari dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Contohnya masyarakat di luar itu kan sudah secure gitu ya sama Pertamina. Jadi hal tersebut harus dipertahankan karena Pertamina adalah salah satu energi yang sudah ramah lingkungan. Dan di sini strategi WT tuh beberapanya harus menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan untuk memperkuat brand dan image di masyarakat. Ada juga strategi WT. Nah, kalau yang ini tuh berupa taktiknya untuk bertahan dengan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada. Seperti melakukan strategi defensif, mengikuti perkembangan zaman, dan salah satunya di strategi WT itu dia berdampak pada mempertahankan SDM dalam perusahaan tersebut. Sekarang kan Pertamina sudah mengikuti rate gaji seperti BUMN dan sudah menerapkan peraturan-peraturan SOP yang sesuai. Next. Nah, di sini adalah analisis SWOT pada Pertamina Persero. Di sini kita membahas dulu faktor internalnya.
teman-teman bisa dilihat faktor internalnya ada dari strength dan weakness. Nah, ada bobot dan rating. Bedanya kalau bobot itu ditentukan pas wawancara antara si penulis dan perusahaan. Dan kalau rating itu tingkat pengaruh faktor tersebut pada perusahaannya. Nah, ketika kita menganalisis bobot dan rating, itu akan dikalkulasikan sebagai skor untuk pembentukan matriks kuadran pada Pertamina. Nah, apakah Pertamina itu di posisi kuadran 1, ataukah 2, ataukah 3, ataukah 4? Nah, di sini yang paling signifikan adalah ada di kelemahan SDM-nya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Lesa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari faktor internal. Tadi sudah dijelaskan oleh Lesa sebelumnya antara bobot, rating, dan skor ya. Bisa dilihat teman-teman di sini ada opportunities atau peluang, lalu ada threats, ancaman. Lalu ada matriks kuadran SWOT. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah agresif atau progresifnya. Artinya, organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya. Saya persilahkan. Silakan kepada Betty, Dinda, dan Sri bisa langsung ditulis di kolom pesan pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya, apakah Pertamina melakukan triple bottom line? Ya, Pertamina telah memperhatikan konsep triple bottom line dalam operasinya. Ini mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pertamina berusaha untuk memperhatikan dampak ekonomi dari operasinya, menjaga lingkungan, dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Bagaimana, Dinda? Jawabannya. Baik, terima kasih Pak ya atas jawabannya, sangat jelas. Sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Betty, di mana pertanyaannya itu bagaimana PT Pertamina menghadapi ancaman yang ada. Nah, sebelumnya PT Pertamina itu perusahaan energi terintegrasi milik negara Indonesia. Untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari faktor eksternal maupun internal, untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, terdapat strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu diversifikasi portofolio energi. Maksudnya itu Pertamina itu tidak hanya fokus pada minyak dan gas aja, tapi juga mengembangkan portofolio energinya yang lebih terbarukan. Seperti kayak misalkan panas bumi, juga ada tenaga surya dan juga bioenergi. Nah, diversifikasi ini tuh membantu sumber daya energi dan juga untuk mengantisipasi akan peralihan global ke arah energi yang lebih bersih dan juga memiliki dampak atau akibat yang berkelanjutan gitu, sehingga manfaatnya lebih panjang dirasakannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu peningkatan efisiensi dalam hal operasional, di mana Pertamina itu harus terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi di semua bisnisnya, kayak misalkan gas ataupun minyak BBM. Nah, ini juga mencakup pengoptimalisasi proses produksinya, distribusi, dan juga tidak lupa untuk memanfaatkan teknologi, di mana teknologi saat ini lebih canggih gitu, sehingga lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan lebih minim. Terus yang ketiga, menguatkan secara infrastruktur dan teknologi, di mana investasi yang dilakukan dalam hal infrastruktur dan juga teknologi yang canggih, termasuk sistem digital dan juga otomatisasi, itu membantu Pertamina untuk meningkatkan kinerja dan juga keamanan operasional, serta mengurangi resiko yang memang terkait dengan kesalahan dari SDM pekerja Pertamina sendiri dan juga dalam kegagalan peralatan dalam proses produksi. Dengan begitu dapat mudah untuk menjadi obat ataupun penghambat dalam terjadinya ancaman. Begitu saja penjelasan dari saya. Untuk Betty, apakah penjelasannya sudah jelas? Baik, sangat jelas. Terima kasih, Jerry. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri. Pertanyaannya, bagaimana PT Pertamina memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang muncul setiap harinya, PT Pertamina sebagai pionir dalam menjawab tantangan zaman tidak tinggal diam. PT Pertamina memperkenalkan solusi
revolusioner dalam dunia penerbangan dengan digital ground operation. Dengan adanya digital ground operation, Pertamina tidak hanya menandai keberhasilan dalam mengadopsi era digital, tetapi juga membuka pintu menuju masa depan aviasi yang lebih efisien dan canggih. Inovasi ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan di sektor aviasi. Bagaimana, Sri? Terima kasih sudah menjawab. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba on cam dulu di screenshot buat bukti ke Bapak.